Wihara Gunawardhana ini. Ya, semoga sekecil apapun kebajikan yang telah kita lakukan bersama ini, dan dengan segala harapan yang tentunya kita miliki, umat Buddha miliki, untuk wihara ini dapat tercapai adanya. Ya, saya Biku Badarnata selaku Sekretaris Wilayah Provinsi Banten dan DKI Jakarta juga memberikan apresiasi, terima kasih yang mendalam bahwasanya pengurus umat Buddha Wihara Gunawardhana memiliki semangat untuk terus merawat wihara ini, menjaga, bahkan berbenah untuk wihara ini supaya menjadi lebih nyaman. Kami juga turut bersuka cita atas hal ini. Semoga kebajikan yang telah dilakukan oleh pengurus wihara juga seluruh umat Buddha mampu benar-benar menjadi berkah. Juga terima kasih yang mendalam kepada mereka para donatur yang telah menyokong, yang telah mendukung sehingga wihara ini menjadi semakin indah, menjadi semakin bagus, ya semakin gagah. Mudah-mudahan juga mendapatkan berkah. Ya, tentunya hanya doa yang bisa kami panjatkan sebagai wujud terima kasih bagi kami, ya khususnya para anggota sangga dan umat Buddha Wihara Gunawardhana ini. Ya, San Bante adalah wihara sudah bagus. Ya, sekarang semakin indah. Ya, tentunya harusnya semangatnya juga harus menjadi semakin kuat, semakin bagus. Ya, jadi harus punya semangat baru, harus punya kekompakan baru bersama-sama, harus saling berkomunikasi yang baik. Supaya apa ya, wihara kita menjadi semakin semangat, semakin rame, semakin bermanfaat. Ingat Bapak Ibu, Bante itu tidak jauh dari sini loh, Bante di Pondok Capit. Cuma 30 menit sampai sini. Kalau kiranya memang membutuhkan Bante atau sama nenek, telepon saja. Deket kok, tidak masalah. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama berbuat kebajikan. Ya, kan itu yang bisa kita lakukan Bapak Ibu sebagai manusia. Jadi hal-hal seperti ini sesungguhnya yang perlu kita lakukan. Jadi jangan merasa, waduh saya di ujung nih, di pojokan nih, ya Bonang ya. Jadi jangan merasa, wah ini jauh ya kan, nanti jarang kesini. Komunikasi saja, nanti pasti datang. Ya, kita belajar tuh ya harus begitu, harus saling berkomunikasi. Gak apa-apa jam 11 lewat dikit juga gak apa-apa Bapak Ibu. Jangan khawatir, sayurnya pasti habis, nanti dimakan bersama-sama tadi ya. Nanti juga turut benar-benar merasakan kebahagiaan lah. Kalau lihat dari depan sekarang, wah, altarnya jadi makin agung ya, jadi semakin luar biasa. Ya, ada energi-energi yang berbeda, maksudnya energinya positif. Ya, mudah-mudahan juga umat Buddhanya energinya jadi positif ya, pikirannya harus semakin positif. Seperti altar Buddha ini, ya lihat wajah Sang Buddha itu positif sekali ya. Berbeda mungkin kalau Bapak Ibu lihat wajahnya Bante, kok ini nggak positif ya. Jadi Bapak Ibu harus lihat rupa Buddha saja lah yang positif. Jadi harus mulai berbenah diri juga. Wihara sudah dibenahi, diri kita umat Buddha harus dibenahi juga. Baik bagaimana cara berpikirnya, cara berucapnya, cara bertindaknya. Wihara sudah di blessing, diri kita juga harus memblessing diri kita sendiri. Ya, kalau wiharanya saja yang di blessing, umat Buddhanya tidak, bagaimana? Blessing dalam bentuk apa Bante? Ya tadi, selalu menjalankan, belajar dan praktek dharma dengan baik, memiliki pikiran yang baik, ucapan yang baik, tindakan yang baik. Ini yang tentunya akan benar-benar menjadi blessing bagi diri kita, juga mampu menjadi pelindung yang terbaik bagi kehidupan kita. Jadi harus punya semangat Bapak Ibu. Ya, dikatakan di dalam dharma itu kan terlahir sebagai manusia itu kan tidak mudah Bapak Ibu, sungguh sulit. Mampu bertemu dengan ajaran Buddha, mampu mendengarkan dharma juga sungguh-sungguh sulit. Tapi dalam kehidupan ini Bapak Ibu tidak hanya terlahir sebagai manusia loh, tapi mampu bertemu dengan ajaran Buddha. Tidak hanya bertemu, mampu mempelajari dharma, bahkan mempraktekkan dharma. Sungguh luar biasa kita Bapak Ibu. Buddha itu sangat bijaksana Bapak Ibu. Sang Buddha tidak pernah menyalahkan, Sang Buddha tidak pernah menuntut umat Buddha harus begini dan begitu. Tapi Sang Buddha hanya menunjukkan jalan, monggo dilaksanakan. Bahkan lebih bijaksana lagi, Sang Buddha mengatakan, jangan lantas percaya begitu saja dengan apa yang telah aku ajarkan. Jangan lantas percaya begitu saja dengan kitab suci. Buktikan, ehi pasiko. Sang Buddha meminta kita untuk datang lihat dan buktikan sendiri.
Sang Buddha, dan ketika Anda tidak membuktikan, Sang Buddha juga tidak menyalahkan Anda. Sang Buddha juga tidak menuntut Anda. Sang Buddha juga tidak memberikan sanksi atau hukuman kepada Anda. Sang Buddha mengajarkan kita untuk apa? Wirya. Apa itu wirya? Semangat. Diterjemahkan lebih panjang lagi adalah mau untuk mencoba kembali, memurnikan kembali, bertekad kembali, mencoba kembali, berlatih kembali. Yang namanya manusia belajar itu tidak langsung bisa, tidak langsung sempurna, juga tidak. Sang Pangeran Siddhartha untuk menjadi Buddha membutuhkan ratusan kehidupan, Bapak Ibu. Begitu panjang. Untuk menjadi seorang bodhisattva saja, untuk menjadi seorang bodhisattva Siddhartha Gautama membutuhkan 100.000 kalpa kehidupan dan 4 asankya yang tidak terhitung jumlahnya waktu. Lama sekali. Artinya proses kehidupan kita sebagai manusia itu akan sangat panjang. Maka kenapa kita bertemu dengan Dharma ini? Supaya apa? Kita mampu memutus rantai lingkaran kehidupan yang terus akan berlangsung dalam kehidupan kita, yang selalu diliputi dengan duka, penderitaan, anicca, dukkha, anatta. Ini akan terus berlangsung. Maka tugas dan kewajiban kita sebagai umat Buddha yang masih sehat saat ini, mumpung masih sehat saat ini, gunakan, manfaatkan waktu kita dengan sebaik mungkin untuk belajar. Ya belajar yang bisa kita lakukan lah, gak usah yang sulit-sulit. Bener tidak? Ya aku biasanya senengnya nienfo, ya tak nienfo lah Bante. Boleh Bante? Loh boleh. Oh Bante aku senengnya cuma duduk diem Bante. Ya sudah gak apa-apa. Yang penting kan gak merugikan diri sendiri, juga tidak merugikan orang lain. Bante aku senengnya baca parita Bante. Kalau baca parita aku langsung tenang gitu Bante. Ya silahkan, monggo baca parita. Saya yakin pengurus wihara Gunawardhana tidak akan menghalangi Anda begitu. Oh Bante saya hobinya meditasi Bante. Silakan, wiharanya terbuka untuk Anda meditasi. Oh Bante saya senangnya baca mantra Bante. Om Mani Padme Hum. Ya monggo. Kalau Bante itu gitu saja. Tidak usah yang sulit-sulit Bapak Ibu. Hidup ini sudah sulit. Lah kok dipersulit lagi? Enjoy. Santai saja Bapak Ibu. Nikmati hidup. Ya harus bisa tersenyum kayak gitu ya. Harus bahagia. Harus tersenyum, bahagia, nyaman. Gitu, jangan merengut terus. Ketemu satu merengut, ketemu satu merengut, berprasangka. Ketemu satu merengut, diem, berprasangka. Di depan diem, di belakang ngomong panjang lebar. Nah, repot urusannya. Hidup kita nggak ada enjoynya. Alah, sebentar lagi apa? Diem, merengut, darah tinggi terus malah kelenger, game over, kan repot. Hidup sudah sulit, ini itu, alah walah ndak karu-karuan. Maka harus belajar happy, kanan, bersyukur, berterima kasih. Ini yang penting bisa kita lakukan. Sudah sulit, cuaca makin panas gak karuan, ditambah pikirannya jadi panas, aduh gak karu-karuan Bapak, meledak nanti lama-lama. Jadi harus bahagia. Jalani hidupmu dengan santai, dengan bahagia. Ya setiap menit, setiap waktu, setiap momen, silahkan Anda berhak bahagia kok. Tidak ada yang melarang. Aduh Bante, ini kondangan banyak, gimana bahagia Bante? Ya tagihan listrik makin membengkak, tagihan air makin membengkak, gimana bahagia? Siapa yang nyuruh? Kan gitu, bener tidak? Coba kalau dulu jadi biku, kan gak kondangan. Bener tidak? Coba kalau jadi biku kan gak perlu bayar air Bapak Ibu. Iya toh, mau mandi seminggu kek nggak masalah, mau sehari sekali kek nggak masalah, mau sebulan sekali kek nggak salah. Memang Bapak Ibu tahu saya sudah mandi apa belum? Kan nggak tahu. Memang Bapak Ibu tahu saya sudah ganti apa belum? Kan nggak tahu. Kalau Bapak Ibu kan harus setiap hari mandi 3 kali, kalau bisa 4 kali. Belum minyak wanginya, belum hand body-nya, belum skincare-nya, belum aduh bumbunya pusing nggak? Siapa yang nyuruh? Kan masing-masing. Maka ya harus bersyukur, disyukuri, bersyukur, berterima kasih. Memang ini pilihanku. Ya kan gitu. Artinya yang sudah menjadi pilihan dipertanggungjawabkan supaya hidupnya bahagia. Nggak ada yang nyuruh Bapak Ibu menderita kok. Mau jadi biku, jadi umat rumah tangga, nggak ada yang nyuruh Anda menderita. Karena Sang Buddha sudah menunjukkan memang hidup ini adalah duka. Bukan berarti kita harus menderita, tapi tahu sebab duka itu apa. Benar tidak? Apa sebab duka? Keinginan.
Bukan karena kondangan, bukan karena tagihan listrik atau air, ya toh? Bukan karena perlengkapan dapur, bukan karena usia tua, sakit dan kematian, tapi keinginan. Aduh, aku punya keinginan supaya suamiku tuh setiap bulan ngasihnya tuh 5 juta gitu, atau 10 juta, jangan cuma 200, 300, 500, kan kurang. Karena keinginan, Bapak Ibu, ingin lebih dari itu, ingin lebih dari apa yang diberikan, tidak ingin menjadi tua, tidak ingin jadi sakit, tidak ingin mengalami kelaparan, tidak ingin berpisah dengan itu. Maka kita menderita. Maka kita harus tahu, oh, kenapa Sang Buddha mengajarkan Dharma itu yang pertama duka, supaya kita mengenal duka itu, sehingga kita menjadi tahu sebab dukanya, apa keinginan. Maka belajar Dharma tujuannya untuk apa? Bukan untuk menambah keinginan, tapi mengurangi keinginan, mengendalikan keinginan. Dengan demikian kita bisa menciptakan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Wah, ini perlu dicoba ini Bante, kan gitu jadinya. Atau Bante ngomong mudah Bante, jalannya berat. Kan siapa yang suruh kembali lagi kan? Benar tidak? Iya, dulu waktu masih gadis, dulu masih bujang, suruh jadi biku nggak mau, sudah menikah, sudah punya anak, aduh punya anak rewel Bante, aduh nggak karuan, minta jajan terus dan sebagainya, ini itu, waduh, ya kan? Harus kuliah, bayar kuliah, harus ini, sekarang udah dewasa, mau nikah, emaknya lagi, sudah punya anak, emaknya yang suruh ngomong lagi Bante. Nah, repot lagi, kan tidak ada yang nyuruh, semua kembali kepada diri kita. Maka di sini kita belajar Bapak Ibu, di Wihara Gunawardhana ini kita belajar bersama. Kita sudah memahami bersama bahwa menjalani kehidupan kita itu tidak mudah. Maka di sini kita berkumpul supaya apa? Mampu saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan, bukan saling menyalahkan, bukan saling menilai satu sama lain, tapi saling menguatkan, saling menjaga, saling mengingatkan, saling menasihati. Ini yang akan mampu menguatkan kita di dalam apa? Menjalani kehidupan kita sehari-hari. Ini wihara sudah bagus. Kalau wihara bagus kan nggak mungkin dikerjain sendiri, dikerjain bersama-sama toh. Ya kalau karena dikerjain bersama-sama jadi indah, jadi kokoh, jadi bagus. Nah kalau semuanya saling menjaga satu sama lain, semuanya akan jadi indah, jadi bagus, jadi kokoh. Ingat loh, hidup ini singkat Bapak Ibu. Hidup ini hanya sementara. Tidak perlu cari yang aneh-aneh, tidak perlu neko-neko apa-apa aja. Tidak perlu cari musuh dan sebagainya. Sudah sama-sama baik, saling mendukung. Ayo belajar. Tidak bisa tanya, kan gitu. Sudah bisa, ayo di depan, saling mengajarkan. Ayo belajar sama-sama, kan begitu. Ini yang baik, ini yang benar Bapak Ibu. Kalau kita kompak, kalau kita kokoh, kita bisa belajar bersama. Yakin. Ya, meskipun kita wiharanya di sini, di ujung, saya ngomongnya begitulah, kita tetap bahagia kok. Kita tetap bisa maju kok. Kita bisa mampu bertumbuh dan berkembang di dalam kebijaksanaan. Tidak ada yang tidak mungkin Bapak Ibu. Tapi tinggal kita menata kembali. Tinggal kita mau untuk komitmen kembali. Tinggal kita mau belajar atau tidak. Tinggal punya semangat untuk berpraktek atau tidak. Ini yang perlu kita bangun. Dari hal yang kecil saja. Ya, kegiatannya mau apa? Kan begitu. Dikompakkan. Yuk, seminggu sekali mau apa? Baca parita. Setelah itu mau apa? Yuk, mau belajar apa? Baca mantra atau mau apa? Yang seneng apa kira-kira? Nanti boleh ditanya satu-satu. Senengnya apa? Pengennya bagaimana? Supaya semuanya bisa kompak. Itu, jadi jangan tidak ada alasan, aku tidak bisa, repot, aduh ini, itu, capek, sinetronnya bagus, aduh bagaimana kan, jadi repot ya. Jadi manfaatkanlah kehidupan kita yang singkat ini untuk belajar dengan baik. Wihara sudah bagus, kita sudah blessing, kita sudah sakralkan bersama. Ayo dimanfaatkan dengan baik.